Di sebuah desa terpencil di lereng gunung di Jawa Timur, hiduplah seorang pemuda bernama Panji. Desa itu hanya bisa dijangkau melalui jalan setapak yang dikelilingi oleh pepohonan besar dan pemandangan hijau sawah yang luas. Udara pegunungan yang segar dan suasana yang tenang menciptakan kenyamanan tersendiri bagi Panji. Namun di balik kedamaian itu, ada perjuangan yang tidak mudah dihadapinya. Panji lahir dari keluarga petani sederhana. Ayahnya, Bapak Sumarno, adalah seorang petani ulet yang mengandalkan tanahnya untuk bertahan hidup. Ibu Tini, sang ibu, seorang wanita penyayang yang selalu mendukung keputusan anak-anaknya. Meskipun hidup dalam keterbatasan, keluarga ini memiliki ikatan yang kuat. Panji adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Namun karena keterbatasan ekonomi, ia tak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Saat Panji masih kecil, ia sering mendengar cerita dari ayahnya tentang masa-masa ketika mereka bisa hidup lebih baik jika memiliki pengetahuan yang lebih. Namun, karena keterbatasan biaya dan kebutuhan keluarga yang mendesak, Panji akhirnya memilih untuk bekerja di sawah, membantu orang tuanya. Setiap hari, ia bangun sebelum matahari terbit, menyusuri jalan setapak yang menuju sawah milik keluarganya, dan bekerja hingga sore. Tidak ada yang mudah, tetapi Panji selalu menjalani kehidupan dengan tekad yang kuat. Meski hanya seorang petani, Panji memiliki impian besar. Ia berharap suatu saat bisa mengubah nasib keluarganya. Meskipun ia tahu itu tidak akan mudah, tak jarang ia menghabiskan malam dengan melamun, membayangkan kehidupan yang lebih baik. Suatu sore yang cerah, setelah seharian bekerja di sawah, Panji berjalan menuju hutan kecil di dekat rumah untuk mencari rumput bagi kambing peliharaannya. Ia menyusuri jalan setapak yang sempit, menelusuri hutan yang penuh dengan pohon-pohon besar dan semak belukar. Hari itu terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang menarik perhatian Panji. Di tengah perjalanan, suara kokokan ayam jago terdengar jelas. Panji merasa penasaran dan mulai mengikuti suara itu. Setelah beberapa menit, ia tiba di sebuah clearing kecil di tengah hutan. Di sana, di atas batu besar, berdiri seekor ayam jago yang tampak berbeda dari ayam lainnya. Dengan bulu yang berkilau di bawah sinar matahari, ayam itu seolah tampak seperti raja dari hutan. "Wow, kamu keren sekali," kata Panji, terkagum-kagum melihat ayam itu. Ayam itu, yang akhirnya ia beri nama Gatot, berjalan mendekat dan, yang mengejutkan Panji, bertengger di bahunya. Sejak saat itu, mereka berdua menjadi teman yang tak terpisahkan. Gatot tampaknya tidak hanya seekor ayam biasa. Setiap kali Panji bekerja di sawah atau mencari rumput, Gatot selalu menemaninya, terbang dari satu pohon ke pohon lainnya, atau bahkan berkokok dengan keras ketika ada bahaya mendekat. Di suatu hari, ketika Panji sedang bekerja di sawah, seekor ular berbisa muncul di dekatnya. Sebelum Panji sempat bergerak, Gatot berkokok keras dan menyerang ular itu dengan segenap keberaniannya. Panji merasa berterima kasih pada sahabat barunya itu. Sejak saat itu, Gatot menjadi pelindung Panji, selalu setia menemani setiap langkahnya. Di desa itu, ada seorang juragan kaya bernama Giwo yang memiliki tanah luas dan ladang padi yang subur. Setiap musim panen, petani-petani, termasuk keluarga Panji, akan menjual hasil panen mereka kepada juragan Giwo. Pututi, istri juragan Giwo, adalah seorang wanita yang ramah dan baik hati. Sementara Tania, anak sematawayang mereka, adalah gadis yang sangat cantik dan cerdas. Setiap kali Panji mengantar hasil panennya ke rumah juragan Giwo, ia sering bertemu dengan Tania. Tania selalu membantu ibunya di kebun atau di dapur, dan mereka sering berbicara sebentar ketika Panji datang. Tania adalah gadis yang rendah hati dan baik hati, meskipun berasal dari keluarga kaya. Panji yang sederhana dan bekerja keras sering merasa canggung berhadapan dengan Tania yang tampak begitu berbeda darinya. Namun, semakin lama, perasaan mereka semakin dekat. Tania seringkali mengajak Panji berbicara tentang hidup, impian, dan masa depan. Tania bercerita bahwa orang tuanya ingin menjodohkannya dengan Denny, anak dari Juragan Tono, yang juga kaya dan memiliki banyak lahan. Denny adalah pemuda yang tampan, tetapi sangat angkuh dan sombong. Ia sering meremehkan Panji hanya karena status sosial mereka yang berbeda. "Tania, kamu tahu kan, aku tak pernah bisa jadi seperti Denny. Aku hanya seorang petani yang bekerja keras untuk hidup," kata Panji suatu hari saat ia berbicara dengan Tania di sebuah kebun kecil di belakang rumah juragan Giwo. Tania menatap Panji dengan penuh pengertian
Meskipun ia merasa tertekan oleh keinginan orang tuanya untuk menikah dengan Danny, ia tidak mencintai Danny. Tetapi ia merasa kesulitan untuk melawan keinginan orang tuanya yang sangat berharap agar ia menikah dengan pria dari keluarga kaya. Aku tahu, Panji, tapi orang tuaku sudah memutuskan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tania berkata sambil menundukkan kepala, merasa bingung dan cemas. Namun, meski demikian, hati Tania sudah mulai tertambat pada Panji. Setiap kali berbicara dengan Panji, ia merasa damai dan bahagia. Jauh lebih bahagia dibandingkan saat bersama Danny yang sombong. Waktu terus berjalan, dan hubungan Panji dan Tania semakin kuat. Namun, mereka tahu bahwa cinta mereka menghadapi banyak tantangan. Juragan Giwo dan Bututi sangat menginginkan agar Tania menikah dengan Danny, dan mereka tidak menerima pilihan Tania yang memilih Panji, pemuda miskin dari desa. Suatu hari, setelah Panji mengantar hasil panen ke rumah Juragan Giwo, ia memutuskan untuk berbicara dengan Tania. Panji ingin mengungkapkan perasaannya yang sudah lama ia pendam. Tania, aku tahu kita berbeda, tetapi hatiku tak bisa berpaling. Aku mencintaimu, dan aku ingin kita bersama. Aku tak punya banyak harta, tapi aku janji akan selalu bekerja keras untuk kita, kata Panji dengan penuh harapan. Tania terdiam sejenak, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu betul perasaan Panji tulus dan penuh cinta. Namun, ia juga tahu orang tuanya pasti tidak akan merestui hubungan mereka. Panji, aku juga mencintaimu, tapi aku takut orang tuaku tidak akan membiarkan kita bersama, jawab Tania pelan. Namun, Panji tak menyerah. Ia berjanji akan berjuang demi cinta mereka, meskipun itu berarti melawan orang tuanya sendiri. Setelah berbagai pertimbangan dan percakapan panjang, akhirnya Tania memutuskan untuk mengikuti kata hatinya. Ia memutuskan untuk menentang orang tuanya dan menikah dengan Panji. Dengan dukungan dari beberapa teman dekat dan saudara-saudaranya, mereka merencanakan pernikahan sederhana yang penuh kebahagiaan. Meskipun awalnya penuh rintangan dan penolakan dari keluarga, Panji dan Tania akhirnya menikah di sebuah rumah sederhana di dekat sawah. Gatot, ayam jago kesayangan Panji, menjadi saksi kebahagiaan mereka, berdiri di samping mereka pada hari istimewa itu. Pernikahan mereka mengajarkan kepada semua orang bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan status sosial, dan keberanian untuk mengikuti kata hati akan membawa kebahagiaan yang lebih besar daripada segala hal materi. Beberapa tahun setelah pernikahan mereka, Panji dan Tania mulai membangun kehidupan baru bersama. Mereka bekerja keras di sawah, dan dengan bantuan Gatot yang setia, mereka berhasil meraih kehidupan yang lebih baik. Panji juga mulai mengajarkan kepada anak-anak di desa tentang pentingnya pendidikan, meskipun ia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melanjutkan sekolah. Di lereng gunung tempat mereka tinggal, Panji, Tania, dan Gatot hidup bahagia, membuktikan bahwa dengan kerja keras, keberanian, dan cinta yang tulus, mereka bisa mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Kisah Panji dan Gatot bukan hanya tentang persahabatan yang luar biasa, tetapi juga tentang cinta yang mampu mengatasi segala rintangan. Mereka membuktikan bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, tekad dan cinta sejati akan selalu menemukan jalan menuju kebahagiaan.